Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan pada setiap kita. Pagi ini kita sekali lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berkumpul melakukan saat teduh bareng. Biarlah kita berhati dan pikiran kita dengan memuji Tuhan dari satu pujian. Yesus, Engkaulah pengharapanku, hanya padamu aku percaya, tiada yang lain, hanya Engkaulah Tuhan perlindunganku. Kau selalu ada, menemani di setiap langkahku. Hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Bersama Yesus ku tenang, melewati hari-hariku. Tuhan mengerti seluruh hidupku dan segala keperluanku. Bersama Yesus ku tenang, melewati hari-hariku. Ku mau selalu setia padamu sampai kau mengangkatku, sampai kau mengangkatku. Kau selalu ada, menemani di setiap langkahku. Hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Bersama Yesus ku tenang, melewati hari-hariku. Tuhan mengerti seluruh hidupku dan segala keperluanku. Bersama Yesus ku tenang, melewati hari-hariku. Ku mau selalu setia padamu sampai kau mengangkatku. Ku mau selalu setia padamu sampai kau
Ibu, Saudara, kita pagi hari ini mau merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 dengan tema Siapakah Yesus bagimu? Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk keadaan kami pagi hari ini. Tuhan begitu baik, Tuhan memberkati, memelihara kami hingga pagi hari ini. Kami boleh dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini pula Tuhan, kami juga bersyukur masih diberi kesempatan untuk bertemu satu dengan yang lain untuk saat teduh bersama. Biarlah Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh memahami firman Tuhan, untuk kami boleh menjadikan tuntunan hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat sebagai dasar perenungan kita pagi hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 34, akan dibaca oleh Pak Yosa. Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 34, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika terjadi percakapan antara 2 orang anak Tuhan. Yang satu bernama Dinda dan yang lain bernama Dindi. Dinda bertanya, "Di, menurutmu siapakah Yesus itu bagimu?" Kemudian Dindi menjawab, "Wah, kamu ini aneh ndak? Masa Yesus aja tidak tahu? Ya jelas Yesus itu Tuhan." Kembali Dinda bertanya, "Saya serius nih, Yesus bagimu itu siapa?" Kemudian dijawab pula oleh Dindi, "Yesus itu bagi saya adalah Bapa saya, tapi juga sahabat saya." Dinda dengan mimik yang kurang puas, dia kembali bertanya untuk yang ketiga kali, "Sekali lagi, Di, menurutmu Yesus itu bagimu siapa?" Kemudian dengan nada kesal pula Dindi menjawab, "Yesus bagiku adalah Allah yang berkuasa. Puas kamu?" Kemudian Dinda menanggapinya, "Nah itu dia, Yesus itu Allah yang maha kuasa." Percakapan itu sederhana Bapak Ibu, tapi dapat menolong kita menghayati siapa Yesus bagi kita. Peristiwa Yesus mengalami perubahan wajah menjadi berkilauan, kita kenal dengan peristiwa transfigurasi. Terjadi ketika dia berada di atas gunung. Beberapa penafsir mengatakan itu terjadi di atas Gunung Tabor. Dan beberapa penafsir lain mengatakan di atas Gunung Hermon. Tidak terlalu penting bagi kita apakah
Gunung Tabor ataukah Gunung Hermon? Karena Injil juga tidak menyebutkan dengan jelas nama gunung tersebut. Yang lebih penting bagi kita adalah penghayatan kita tentang peristiwa transfigurasi. Peristiwa transfigurasi sesungguhnya menegaskan siapa Yesus itu. Pada ayat 35 dikatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Itu menegaskan bahwa Yesus adalah dipilih Allah untuk menyatakan kuasa dan kedaulatannya bagi dunia. Bagi Petrus dan kawan-kawan, penghayatan itu penting karena tidak lama lagi Yesus akan segera ditangkap. Bukan tidak mungkin mereka akan tergoncang sehingga meragukan Yesus lalu dengan mudah akan meninggalkannya. Tentu berarti semua pengalaman indah bersama Yesus menjadi sia-sia. Peristiwa transfigurasi seharusnya mengantar kita pada sebuah penghayatan mendalam bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Sehingga mungkin dalam perjalanan hidup kita, Tuhan izinkan berbagai persoalan, kesulitan, dan pergumulan. Namun karena kita percaya dan beriman bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa, maka iman kita tidak akan mudah goncang, apalagi meninggalkan Yesus, sekalipun kita mengalami banyak pergumulan hidup. Bapak, Ibu, Saudara, coba kita ingat-ingat, selama mengikut Yesus, pasti kita telah merasakan dan menikmati berbagai pengalaman indah bersama Dia dalam hidup kita, bukan? Apakah pengalaman bersama Yesus itu menolong kita untuk memahami bahwa Dia adalah Allah bagi kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah memiliki banyak pengalaman indah bersama-Mu, sehingga kami tidak pernah ragu untuk mengakui bahwa Engkau adalah Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menjadikan berbagai pengalaman indah bersama Yesus sebagai sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber semangat untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup, sehingga iman kita tidak akan pernah goncang. Tuhan Yesus menolong kita semua. Untuk firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kita dimampukan, dikuatkan ketika kita menghadapi berbagai hal dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.